Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi proses bisnis dari week 10 mengenai Security Requirements Engineering Framework. Di sini ada beberapa anggota dari kelompok 3, yaitu Syifa Kamila, Aldio Ismail, Faiz Muhammad, Alif Lutfi, Putri Indah, Maritza Kaila, Bismi Kusuma, dan Nadia Milatu. Nah, masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian mengenai perkembangan teknologi dan dampaknya pada keamanan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pertumbuhan dari IoT, cloud computing, dan ERP. Untuk yang pertama itu ada IoT atau Internet of Things. IoT sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat fisik melalui internet untuk bertukar data secara otomatis. Pertumbuhannya cukup pesat karena kemampuannya itu memberikan data secara real time, analitik, dan otomatisasi di berbagai sektor seperti manufaktur dan juga kesehatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kedua ada cloud computing. Cloud computing ini menyediakan akses ke sumber daya komputasi via internet seperti server dan aplikasi tanpa memerlukan infrastruktur fisik, dan teknologi ini juga menawarkan fleksibilitas, keamanan, dan penghematan biaya dengan layanan seperti SaaS yang memungkinkan bisnis untuk menggunakan perangkat lunak terbaru. Dan yang terakhir, ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan sistem terintegrasi untuk mengelola proses bisnis. Dengan dukungan cloud dan IoT, ERP ini lebih fleksibel dan juga terukur dan memungkinkan data dari perangkat IoT itu langsung masuk ke dalam sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan dampaknya pada keamanan. Ya, di sini ada masalah. Yang pertama, kompleksitas sistem. Sistem yang saling terhubung. Semakin banyak sistem yang terhubung, semakin kompleks pula resiko keamanannya. Kemudian ada teknologi baru. Munculnya teknologi baru seperti AI, blockchain, dan cloud computing menghadirkan tantangan baru dalam hal keamanan. Yang kedua ada kurangnya pemahaman. Manajemen tingkat tinggi. Tidak semua manajemen tingkat tinggi memiliki pemahaman yang mendalam tentang keamanan cyber, sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan penuh. Kemudian ada tim teknis. Tim teknis mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang rekayasa persyaratan keamanan. Kemudian yang ketiga ada sumber daya yang terbatas. Anggaran yang terbatas untuk keamanan siber dapat menghambat implementasi langkah-langkah keamanan yang komprehensif. Kemudian ada yang terakhir ada tenaga ahli. Kurangnya tenaga ahli keamanan siber yang berkualitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan khusus dalam industri manufaktur. Yang pertama ada ketergantungan pada sistem SCADA. SCADA adalah Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA yang sudah lama dan mungkin tidak terjamin keamanannya. Yang kedua, lingkungan operasi yang keras. Perangkat di lingkungan industri seringkali berada di tempat yang keras dan sulit diakses untuk pemeliharaan. Dan yang terakhir ada integrasi dengan sistem bisnis. Sistem manufaktur seringkali terintegrasi dengan sistem bisnis lainnya, sehingga serangan pada satu sistem dapat mempengaruhi seluruh operasi. Selanjutnya, standar dan framework keamanan. Yang pertama ada ISO 27001, yang merupakan standar internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization dan International Electronical Commission. Tujuannya untuk meminimalkan resiko pembobolan atau pencurian data dengan menjaga keamanan sistem menggunakan strategi yang telah terstandarisasi. Standar ini mencakup aspek teknis, administratif, dan fisik dalam pengelolaan keamanan informasi. ISO 27001 ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengolah risiko terkait keamanan informasi. Dengan demikian, perusahaan dapat melindungi data sensitif, informasi pelanggan, dan aset informasi lainnya dari ancaman seperti peretasan, pencurian data, atau kerusakan akibat insiden keamanan. Selanjutnya ada NIST, yang merupakan kepanjangan dari National Institute of Standards and Technology, yang merupakan lembaga non-regulasi yang bertugas mengembangkan, menguji, dan merekomendasikan standar, teknologi, dan pengetahuan.
NIST ini juga membuat peraturan dan metrik untuk membantu memperkuat keamanan dan keandalan teknologi. NIST ini didirikan pada tahun 1901 dan merupakan salah satu laboratorium sains fisika tertua di Amerika Serikat. NIST ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya kerangka kerja keamanan cyber NIST yang membantu bisnis untuk mengelola, memahami, dan mengurangi risiko keamanan cyber. Kerangka kerja ini fleksibel dan dapat diintegrasikan dengan proses keamanan yang sudah ada di organisasi. Yang kedua ada standar dan peraturan. NIST ini membuat standar dan peraturan untuk berbagai bidang, seperti keamanan cyber, astrofisika, teknik, sains, dan matematika. Standar dan peraturan ini diakui secara internasional. Lalu yang ketiga ada metode penanganan kasus cyber scam. NIST ini memiliki metode yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu collection atau pengumpulan data, examination, pemeriksaan barang bukti, analisis, dan reporting untuk membuat laporan berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya ada COVID. Kepanjangannya yaitu Control Objective for Information and Relay Technologies, yang merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur dan mengolah teknologi informasi TI pada suatu organisasi. COVID ini membantu organisasi dalam menerapkan, memantau, dan meningkatkan pengelolaan TI mereka. COVID memiliki beberapa tujuan, antaranya memastikan tercapainya tujuan perusahaan yang TI, meningkatkan keefektifan pengolahan TI, menjaga risiko keamanan, dan memastikan keberlanjutan perusahaan dengan TI. COVID diciptakan oleh ISACA, yaitu Information System Audit and Control Association, pada tahun 1996. COVID ini merupakan kerangka kerja yang umum digunakan di Amerika Serikat untuk mematuhi Undang-Undang Sarbanes-Oxley. COVID terdiri dari berbagai komponen utama seperti kerangka kerja, deskripsi proses, tujuan pengendalian, model pengembangan, dan pedoman manajemen. Nah, selanjutnya ada standar dan framework keamanan. Framework rekayasa persyaratan keamanan. Framework rekayasa persyaratan keamanan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mendefinisikan kebutuhan keamanan dalam pengembangan sistem atau perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan diperhatikan dan diintegrasikan ke dalam siklus hidup pengembangan produk. Nah, yang pertama kita punya Square. Apa sih Square? Square atau Software Quality Requirements Engineering adalah sebuah metodologi yang dirancang untuk memastikan bahwa persyaratan kualitas perangkat lunak diperhatikan dan dikelola dengan baik selama proses pengembangan. Tujuan utama dari Square adalah untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan kualitas secara sistematis. Square terdiri dari 9 langkah yang terstruktur, yang dapat dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, kita punya identifikasi tujuan kualitas, menentukan tujuan kualitas yang relevan untuk proyek perangkat lunak ini, mencakup pemahaman tentang kebutuhan pengguna dan harapan stakeholder. Yang kedua ada identifikasi pemangku kepentingan. Mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek, termasuk pengguna akhir, manajer, dan pengembang. Yang ketiga, penyusun daftar kualitas. Mengembangkan daftar faktor kualitas yang relevan seperti keamanan, kinerja, kehandalan, dan kegunaan. Yang keempat, ada klasifikasi persyaratan kualitas. Mengklasifikasikan persyaratan kualitas yang diidentifikasi ke dalam kategori yang sesuai, mempermudah analisis dan pengelolaan. Yang kelima, ada definisi persyaratan kualitas. Menyusun persyaratan kualitas yang jelas, terstruktur, dan spesifik. Yang keenam, ada prioritas persyaratan kualitas. Menetapkan prioritas untuk setiap persyaratan berdasarkan pentingnya bagi pemangku kepentingan dan dampak terhadap proyek. Yang ketujuh, ada verifikasi dan validasi. Melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa persyaratan kualitas yang ditetapkan sesuai dengan tujuan proyek dan kebutuhan pengguna. Yang kedelapan, kita punya revisi dan pemeliharaan, melakukan revisi terhadap persyaratan kualitas secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam proyek atau kebutuhan pengguna.
Yang terakhir ada pelaporan dan komunikasi, menyusun laporan yang merangkum hasil identifikasi, pengelolaan, dan status persyaratan kualitas, memastikan semua pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang diperlukan. SREP, Security Requirements Engineering Process, adalah metodologi yang dirancang untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengelola kebutuhan keamanan dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspek keamanan diperhatikan secara sistematis sepanjang siklus hidup pengembangan perangkat lunak. SREP ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan. Mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang relevan termasuk pengguna akhir, manajer, dan tim pengembang. Yang kedua, ada pengumpulan kebutuhan keamanan. Mengumpulkan informasi terkait kebutuhan keamanan dari pemangku kepentingan. Ini dapat mencakup wawancara, survei, atau analisis dokumen. Yang ketiga, ada analisis ancaman. Melakukan analisis ancaman untuk mengidentifikasi potensi resiko dan kerentanan yang mungkin dihadapi sistem. Yang keempat, definisi persyaratan keamanan, menyusun persyaratan keamanan yang spesifik, terukur, dan dapat diuji. Yang kelima, ada prioritas persyaratan, menetapkan prioritas untuk persyaratan keamanan berdasarkan tingkat risiko, dampak terhadap organisasi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Yang keenam, ada verifikasi dan juga validasi, memastikan bahwa persyaratan keamanan yang diterapkan memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Yang ketujuh, ada integrasi dalam proses pengembangan, mengintegrasikan persyaratan keamanan ke dalam seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak, termasuk desain, pengujian, dan juga implementasi. Yang terakhir, ada evaluasi dan pemeliharaan. Melakukan evaluasi berkala terhadap persyaratan keamanan dan sistem yang dikembangkan, memastikan bahwa perubahan dalam lingkungan atau ancaman diperhitungkan dan disesuaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah utama dalam pembuatan framework. Di sini yaitu ada pemahaman konteks sistem yang merupakan adanya melakukan analisis bisnis, identifikasi ancaman, penentuan sasaran keamanan, dan persyaratan keamanannya. Dan yang kedua yaitu perencanaan sistem, yaitu membuat arsitektur sistem, permodelan data, dan mendesain hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu ada pengembangan sistem. Di sini kita melakukan implementasi fitur dan mencoba untuk mengintegrasi dengan sistem lain. Yang keempat yaitu pengujian dan penerimaan. Di sini kita melakukan pengujian fungsional, pengujian keamanan, dan pengujian penerimaan untuk memastikan kebutuhan untuk pengguna. Dan terakhir yaitu ada implementasi dan pemeliharaan. Di sini kita rutin melakukan deployment, pemeliharaan, dan monitoring serta evaluasi dengan kurun waktu yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen yang berpengaruh atau dimensi yang berpengaruh dari ancaman keamanan. Di sini ada 4 dimensi, yaitu ada vulnerability, yaitu kerentanan, merupakan celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang dan penting untuk selalu diidentifikasi agar sistem bersifat aman. Yang kedua, ada agen atau agent, pihak yang melakukan serangan secara sengaja atau tidak yang dikategorikan menjadi 3, yaitu internal, eksternal, dan kesalahan sistem. Yang ketiga yaitu ada identify assets atau aset, yaitu segala sesuatu yang bernilai bagi organisasi atau perusahaan yang sifatnya dibagi menjadi 4, yaitu berupa fisik, lunak, layanan, dan virtual. Yang keempat yaitu ada their impact atau dampak ancaman. Di sini ada konsekuensi dari sesuatu aset terhadap aset dan dikategorikan menjadi 2, yaitu secara level rendah dan level tinggi. Selanjutnya itu ada bagan dari dimensi berikut. Di sini threat itu menjadi posisi di tengah, yang ke atas yang melingkari ada vulnerability, agent, asset, dan impact. Selanjutnya ada BPMN, Business Process Model and Notation. BPMN adalah standar grafis untuk proses yang dapat digunakan untuk menggambarkan urutan alir kerja proses bisnis. Konsep dan topik yang dikaitkan dengan BPMN membantu dalam dokumentasi, visualisasi, dan pemetaan rute proses bisnis dengan tujuan optimalisasi. Dengan memodelkan proses yang melibatkan perilaku di sekitar peserta aktivitas, arus bergerak di sekitar data, dan pelemparan dan penerimaan tanggapan mesin jadi, dan jumlah waktu total yang diperlukan.
Oke, selanjutnya kita masuk ke keunggulan BPMN atau Business Process Model and Notation. Jadi BPMN ini adalah standar internasional yang diakui oleh Object Management Group yang memberikan bahasa umum untuk pemodelan proses bisnis yang dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. BPMN menggunakan notasi grafis yang intuitif dan mudah dipahami, dapat dimengerti oleh pengguna non-teknis maupun teknis. BPMN dapat digunakan untuk memodelkan proses bisnis sederhana hingga yang sangat kompleks, mendukung berbagai jenis diagram dari high level hingga detail teknis. BPMN memfasilitasi komunikasi antara analisis bisnis dan pengembangan TI, mengurangi kesenjangan antara desain proses bisnis dan implementasi. BPMN menyediakan mekanisme untuk mengelola kompleksitas melalui subproses dan pengelompokan, memungkinkan pemodelan proses dari berbagai tingkat abstraksi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, selanjutnya ada case study yaitu dari perusahaan Nestle. Nestle, salah satu perusahaan besar di dunia, telah menerapkan IoT atau Internet of Things di manufakturnya untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Contoh penerapan IoT oleh Nestle yaitu yang pertama memantau suhu dan kelembapan. Dengan menggunakan sensor IoT guna untuk memantau suhu dan kelembapan di gudang penyimpanan bahan baku maupun produk jadi. Lalu yang kedua, pelacak rantai pasokan. Menggunakan IoT untuk melacak pergerakan bahan baku, produk yang sudah jadi, dan mengirim pengiriman secara real time. Lalu yang ketiga, optimasi penggunaan energi, yaitu memantau penggunaan energi yang dimana hal ini guna untuk memungkinkan Nestle untuk mengidentifikasi area yang dapat hemat energi dan mengurangi biaya operasional. Lalu yang terakhir, yaitu kontrol kualitas. Nestle menggunakan IoT untuk menjaga kualitas produknya, sehingga jika ada ketidaksesuaian produksi, sistem akan segera memberi peringatan. Dengan menggunakan IoT, terbukti pabrik Nestle di Juka, Finlandia, kini menghemat hingga sebesar 100.000 euro per tahun, berkat investasi teknologi dalam konektivitas data. Nestle adalah salah satu pengguna IoT terkemuka di industri makanan. Dalam 2 tahun terakhir, Nestle telah memasang sekitar 5.000 sensor untuk memberikan kemampuan pemeliharaan prediktif di pabriknya. Kami juga menerapkan sensor pengukuran dan pemantauan energi di lebih dari 100 pabrik untuk mendorong efisiensi energi, ujar Howard Baker, Kepala Layanan Teknik dan Teknologi di Nestle. Kami telah menggunakan sensor untuk membantu kami melacak material melalui proses pasokan dan manufaktur kami. Dan kami secara rutin menggunakan sensor pintar untuk memantau dan mengoptimalkan parameter proses penting kami untuk memastikan kualitas dan efisiensi sumber daya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.